Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, siang Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya, ini adalah pertemuan terakhir untuk semester ini mata kuliah Entrepreneurship 1. Jadi hari ini ada materi terakhir dan juga saya akan menyampaikan kisi-kisi terkait UAS. Nah, sebelum ke sana, saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Dan untuk seperti biasa, kalian silahkan tuliskan nama dan NPM di kolom chat untuk direkap sebagai absen. Dan juga nanti di akhir akan ada screenshot ya untuk rekap absen juga. Saya akan share screen-nya materi hari ini. Jadi kalian bisa lihat di layar bahwa hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk perusahaan atau usaha kita grow gitu ya, atau bertumbuh. Materinya cuma sedikit dan ini akan keluar di UAS gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini adalah beberapa mekanisme yang bisa seorang entrepreneur lakukan untuk membantu mengembangkan bisnisnya. Yang pertama ada franchise, yang kedua ada joint venture, yang ketiga akuisisi, yang keempat merger, dan yang tidak ada di sini, yang kelima adalah leverage buyout. Nah, ini akan keluar di UAS, jadi tolong perhatikan, gitu ya. Yang pertama adalah franchise. Franchise kalian sudah tahu, sudah sering mendengar gitu ya. Orang yang memberikan franchise disebutnya franchisor, dan orang yang menerima franchise itu disebutnya franchisee atau yang membeli franchise-nya itu franchisee. Jadi, kenapa harus franchise? Dari franchisee-nya nih sebagai pembeli atau penerima franchise, gitu ya. Pertama dari sisi produk pasti akan diterima karena dia sudah punya nama biasanya dan produk dan jasanya sudah dikenal. Yang kedua dari sisi manajemennya expert, artinya bahwa manajemennya kita akan mengikuti dari franchisor, sudah ada, kita tinggal follow atau ngikutin. Yang ketiga dari requirement kapitalnya. Nah, ini biasanya sudah terlihat kapital kebutuhannya seperti apa di depannya. Jadi kita tinggal menjalankan. Yang keempat dari pasarnya. Biasanya kita sudah tahu. Jadi pasarnya ini bukan pasar coba-coba, tapi memang sudah existing, sudah common. Terus kontrol untuk operating dan strukturalnya ini sudah terstandarisasi sehingga kita hanya mengawasi jalannya usaha tersebut atau franchise tersebut. Itu keuntungan dari sisi pembeli franchise. Selanjutnya keuntungan dari yang memfranchisekan atau franchisernya. Ekspansi risikonya terekspansi, artinya terbagi. Jadi resikonya akan kecil karena terbagi-bagi dengan si franchisee atau yang membeli franchise. Yang kedua, advantage cost-nya juga akan terbagi sehingga lebih meringankan untuk si franchisor gitu ya. Itu dua keuntungan ketika kita memfranchisekan bisnis kita. Nah, ada juga kerugiannya sih untuk si yang pembeli franchise. Pertama, dia nggak bisa provide advertising, lokasi, dan lain sebagainya. Jadi memang ditentukan sama si franchisornya biasanya, gitu ya. Terus franchisor itu kalau misalkan gulung tikar, maka kita akan ikut terkena dampaknya sebagai si pembeli. Terus kita juga si pembeli akan kesulitan dalam kualitas dalam artian untuk upgrading kualitas karena sudah ditentukan dari franchisor.
Jadi kalau kita punya menginginkan kualitas yang lebih tinggi, nah kita akan kesulitan. Terus ketika misalkan ada manajemen buruk, nah kita akan terkena dampaknya sehingga kita bisa fail, gitu ya. Ini dari manajemen si franchisor-nya, gitu ya. Nah, terus kita juga harus maintain ability sama. Oh ya, sebentar ya. Coba. Masuk sama 2 minggu Nadia. Ini Pak ada lagi berobat. Dari dokternya sudah diperbolehin keluar. Soalnya takutnya yang itu ya. Iya. Nggak apa-apa. Ini saya terima ya. Nanti saya ini kan di email sama di WhatsApp saya kasih tahu ya. Nggak apa-apa, hari ini nggak ada. Ya Pak, soalnya di klinik kan, jadi kalau di rumah sakit harus di nama, kalau di klinik itu harus jalan, jadi masih bisa jalan. Oke. Nanti semoga cepat sembuh ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Salam. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi bedanya kalau kerugiannya kalau misalkan dari franchise tadi kalau manajemennya buruk maka kita akan kena dampaknya dan kita juga harus bisa mengontrol dari jumlah dari si franchisor kita. Nah, tipe-tipenya itu franchise itu ada dealership. Dealership ini contohnya adalah Alfamart. Jadi semuanya Indomaret gitu ya. Nah, itu retail as a retail dan manufakturnya dilakukan. Nah, itu contohnya dealership. Tapi ada franchise yang dia hanya menggunakan nama atau image doang. Nah, itu salah satu tipenya juga. Terus franchise hanya untuk servisnya saja, nah itu juga bisa, ya. Jadi kalian sudah paham, nanti kalian jelaskan nih apa itu mengenai franchise. Investing di franchise ini macam-macam tergantung franchisornya. Jadi kalian di sini bisa baca saja untuk pengetahuan. Selanjutnya joint venture. Nah, joint venture ini adalah penggabungan atau partnership antara 2 atau lebih gitu ya partisipan. Jadi yang joinnya bisa dua ataupun lebih. Tipenya ini bisa antara satu private dengan sektor company. Artinya bisa perorangan dengan company gitu ya. Jadi perorangan dengan company itu bisa menghasilkan satu nama usaha baru itu bisa atau menggunakan nama usaha yang sudah ada. Terus antara industri dan universitas. Nah, ini biasanya ketika universitas melakukan riset, nanti hasilnya akan dijual sama industri tersebut. Nah, ini juga disebut joint venture. Atau antar perusahaan internasional joint venture nih, antar perusahaan tadi kan private dengan company itu bisa, atau company dengan company. Nah, itu menghasilkan nama company baru ataupun misalkan menggunakan company yang sudah ada itu bisa. Itu joint venture. Kalau private dengan private itu nggak bisa dikatakan joint venture. Artinya private dengan private membuka bisnis, ya dia bisnis aja sendiri, itu bukan joint venture. Gitu ya. Jadi ingat, bedanya joint venture adalah seperti itu. Dia bisa menggunakan nama baru ataupun nama yang sudah ada. Nah, ini ada kepentingan tertentu sehingga mereka melakukan joint venture. Ada faktor-faktornya nih, nanti kalian bisa baca. Tadi sudah franchise, sudah joint venture, sekarang akuisisi. Akuisisi ini sudah jelas, artinya ketika kata ada akuisisi, itu ada salah satu perusahaannya yang memang kolaps atau memang salah satu perusahaan tersebut punya power lebih besar. Ketika akuisisi perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka perusahaan B posisinya adalah under perusahaan A. Artinya dia akan bisa ketika akuisisi ini
perusahaan B menjadi bagian dari perusahaan A. Artinya perusahaan A lebih powerful dibanding perusahaan B. Itu akuisisi. Bedanya tadi joint venture kan bisa menghasilkan nama baru. Kalau akuisisi ini akan under perusahaan yang lebih powerful, gitu ya. Jadi kalau akuisisi beda, pasti salah satunya akan dirugikan, gitu ya, karena dia berada posisi di bawah perusahaan yang lainnya. Nah, kerugiannya pasti di sini pegawai yang perusahaannya diakuisisi mungkin dia akan keluar sehingga bisa loss pegawai. Terus perusahaan yang diakuisisi biasanya itu dia rekornya dia mengalami masalah sehingga dia akan marginal success recordnya sedikit, gitu ya. Overconfident dalam ability dan juga over evaluation, gitu ya. Karena tadi perusahaannya pasti ada masalah sehingga itu diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, akuisisi nanti bisa kalian baca penjelasannya, cuman sudah kelihatan bedanya joint venture dan akuisisi. Tambah lagi sekarang merger. Kalau merger itu adalah biasanya kekuatan perusahaannya itu sama, equal. Contohnya waktu kemarin kan kayak Rucika dan Wafin menjadi Rucika Wafin. Jadi ketika merger, karena memang equal, biasanya dia akan menghasilkan nama baru, gitu ya, menghasilkan nama baru atau penggabungan kedua nama perusahaan. Perusahaan dan A merger dengan perusahaan B menghasilkan perusahaan AB. Seperti itu. Dan di sini akan berubah culture-nya. Jadi kalau akuisisi, maka culture perusahaan B ketika diakuisisi perusahaan A, maka dia harus mengikuti culture perusahaan A. Perusahaan induk yang powerful-nya lebih kuat. Tapi kalau merger, mungkin akan ada penyesuaian, akan ada karena perusahaannya sama-sama kuat. Gitu ya. Jadi di sini tidak akan kehilangan pegawai. Pegawai hanya akan beradaptasi, perusahaan juga akan beradaptasi dengan kesepakatan. Ini nanti kalian bisa baca nih, gitu ya, motivasi merger. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah yang kelima, leverage buyout. Leverage buyout ini adalah kondisi ketika misalkan perusahaan sedang menghadapi masalah, terus ada salah satu perusahaannya dia meminjam uang dan dia membeli perusahaan tersebut. Yang asalnya dia pegawai, dia akan menjadi owner. Dia bukan investor, tapi owner dari perusahaan tersebut. Ya, itu disebutnya leverage buyout. Sehingga perubahan kepemilikan dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru, yang dimana pemilik yang baru ini adalah berasal dari pegawainya sendiri. Nah, ini untuk menyelamatkan perusahaan agar perusahaan bisa tetap berjalan. That's leverage buyout. Nah, itu materinya, materi hari ini. Jadi akan ada keluar di UAS, gitu ya. Keluar di UAS itu salah adalah yang tadi, gitu ya. Kalian harus bisa jelaskan franchise dan contohnya gimana. Sudah itu apa namanya, joint venture seperti apa, macam-macamnya, dan contohnya gimana, merger juga, akuisisi, dan terakhir adalah leverage buyout. Gitu. Nah, tugasnya adalah seperti yang disampaikan minggu lalu, coba kalian cek LMS-nya, ada tugas di situ bahwa kalian membuat video presentasi terkait bisnis plan yang sudah dibuat. Ingat, bisnis plan itu setelah saya cek, gitu ya, yang kalian kirimkan, bukan kalian bisnis plan orang lain, tapi kalian memang dianggap sedang akan membuat bisnis baru, gitu ya, dan kalian membuat bisnis plan-nya. Jadi itu adalah bisnis plan usaha kalian sendiri, bukan usaha orang lain. Nah, sudah saya kasih catatan di tugas yang sudah kalian berikan, gitu ya. Jadi dari bisnis plan itu kalian buat video presentasinya. Sebaiknya sih kalian buat uploadnya di YouTube, gitu ya. Jadi nanti di LMS itu cantumkan linknya, karena kalau upload di LMS biasanya waktunya lama, gitu ya, loadingnya lama. Yang dipresentasikan adalah isi dari bisnis plan yang kelompok Anda buat,
dengan durasi minimal 10 menit, maksimal 30 menit untuk satu kelompok atau satu bisnis plan. Pastikan semua anggota kelompoknya presentasi, dan sebelum presentasi dimulai wajib menyebutkan nama lengkap dan NPM, judul bisnis plan, dan judul bagian yang akan dipresentasikan oleh Anda. Nah, ini yang juga harus dilakukan nanti di UAS, gitu ya, karena UAS-nya ada dua, teori dan juga upload bisnis presentation. Pada saat presentasi menggunakan jas alma mater, nah ini kenapa dilakukan agar nanti pada saat UAS kalian nggak usah buat lagi video presentasi, gunakan aja video presentasi yang sudah kalian buat. Gitu. Itu terkait tugas kelompok. Selanjutnya saya akan share kisi-kisi mengenai UAS. Tolong kalian perhatikan karena tidak akan saya share di grup. Kalian boleh screen capture, gitu ya, dari ini. Oke, nah ini adalah kisi-kisi UAS. Jadi yang pertama, oh ya, saya belum share ya, sebentar. Saya share dulu kisi-kisinya. Oke, ini kisi-kisi UAS-nya. Kalian bisa lihat, gitu ya. Kalian silakan screen capture. Jadi yang pertama adalah definisi marketing plan. Ini ada di chapter marketing plan. Gitu ya, kalian definisinya seperti apa. Terus kondisi terjadinya kalau break even point, kalian bisa baca di financial plan di situ. Itu kondisi break even point itu seperti apa, gitu ya. Sumber-sumber modal internal dan eksternal yang kemarin sudah ada di tugas juga, sumber-sumber modal, ambilnya dari buku Hisrich ya, jangan dari googling. Apalagi kopas dari googling itu akan kelihatan dan itu akan mengurangi nilai. Kalau misalkan di tugas itu masih bisa saya toleransi, tapi nanti di UAS kalau kalian googling kelihatan karena terlihat dari apa namanya itu, kalau googling kopas itu akan acak-acakan gitu ya, tulisannya dan lain sebagainya, ada linknya juga dicantumkan di situ. Nah itu akan saya kasih nilai 0. Jadi kalian harus lihat dari Hisrich, kalian pakai bahasa sendiri, kalian ketik lagi. Terus yang selanjutnya adalah venture value factor, itu yang dijelaskan kemarin di financial plan mengenai rasio-rasio, gitu ya. Rasio likuiditas itu apa saja, untuk apa kegunaannya, nah itu yang keluar. Dan selanjutnya unsolved matrix, ini juga sudah keluar di tugas, gitu ya, unsolved matrix. Di sini kalian jelaskan penetration strategi itu apa dan contohnya apa. Bukan ketika suruh menerangkan gambar ini kalian ya produknya existing, marketnya existing, maka yang digunakan adalah penetration strategi. Bukan seperti itu, tapi kalian jelaskan penetration strategi itu apa dan contohnya apa. Termasuk nanti product development strategi sampai ke diversifikasi strategi. Gitu. Terus yang terakhir adalah mekanisme yang dipakai untuk mengembangkan usaha. Yang 5 tadi, franchise, akuisisi, leverage buyout, dan lain-lain. Gitu ya. Yang 5 tadi kalian jelaskan dan kalian beri contohnya. Itu yang akan kisi-kisinya. Terus nanti ditambah upload video presentasi bisnis plan, gitu ya. Upload video presentasi itu juga akan diminta pada saat mengerjakan UAS, dan wajib menyebutkan nama lengkap dan NPM seperti yang tadi ditugas, gitu ya. Nah, kalau yang ditugas itu adalah jadi kalian satu kelompok presentasi 30 menit itu 30 menitnya gitu ya yang kalian upload. Nah, kalau di UAS kalian boleh upload hanya milik kalian sendiri. Jadi video kalian sendiri atau video kelompoknya tidak apa-apa, atau video kalian sendiri hanya kalian sendiri juga tidak apa-apa. Gitu. Yang kasih link gitu ya, atau misalkan seperti itu. Ada pertanyaan terkait tugas, materi, dan kisi-kisi UAS? Sambil kalian buka videonya ya, kita akan screen capture. Saya ingatkan kembali untuk tulis nama dan NPM di kolom chat untuk absensi. Bila ada pertanyaan, dipersilahkan.
Saya tunggu untuk screen capture. 2 kali ya screen capture-nya. Oke, saya tunggu untuk screen capture. Oke, dalam hitungan ketiga ya, siap. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Tunggu sebentar. Oke. Oke, saya kopas dulu. Oke. 1 kali lagi screen capture-nya. Oke, 1, 2. Oke, masih ada yang loading. 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan terkait tugas dan juga kisi-kisi UAS? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absensi di kolom chat, gitu ya. Dan semua materi yang sudah disampaikan, recording kelas dari setelah UTS sampai hari ini, itu kalian bisa dengarkan kembali. Linknya saya taruh di LMS. Nah, ini pertemuan terakhir kita perkuliahan, jadi saya selaku pengampu mata kuliah ini sebagai dosen kalian, saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan pada saat penyampaian online gitu ya, dan juga saya ucapkan terima kasih atas atensi kalian untuk hadir di mata perkuliahan saya. Dan selama 1 semester ini mudah-mudahan kekurangan saya gitu ya, dan juga salah-salah kata mohon kalian untuk memaklumi dan memaafkannya. Oke, terima kasih atas kehadirannya, dan apabila tidak ada pertanyaan kalian boleh meninggalkan chat room. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, makasih banyak. Ya, sama-sama.